Hai, kalau aku namanya Gracia Trinitautnya Derajah. Aku dari kelas internasional angkatan 2021. Aku Miranda Theodora Sihaan dari kelas A angkatan 2021. Ya, perkenalkan nama aku Fani dari kelas B Fakultas Hukum angkatan 2021. Oke, kenalin nama aku Ara dari kelas A angkatan 2021 dari Fakultas Hukum. Oke, halo. Kenalin nama aku Katarina dari Fakultas Hukum angkatan 2021 kelas D. Halo, perkenalkan nama aku Nasya. Aku Anya. Kita dari angkatan 2020, kelas internasional. Pas kalian di sini ada nggak nih perbedaan cuaca di tempat tinggal kalian sama di Purwokerto? Kalau aku sendiri, aku kan berasal dari Pematang Siantar. Di situ cuacanya nggak begitu panas, nggak begitu dingin juga. Jadi masih sama kayak yang di Purwokerto. Kayak kalau di Pematang Siantar aku pakai kipas, di sini juga pakai kipas biasanya. Nah, kalau aku sendiri, aku asalnya dari Medan Kota. Jadi kalau Kota Medan tuh panas ya. Jadi cukup kaget sih di sini dingin malam. Karena biasa tuh di sana kalau nggak pakai AC mungkin bisa keringatan. Ada sih. Kalau aku kan dari Magelang. Jadi di Magelang itu menurutku lebih dingin kalau siang daripada di Purwokerto gitu. Kalau aku kan asalnya dari Tangerang. Kalau Tangerang tuh panas, nah di sini dingin. Tuh perbedaannya, aku di Purwokerto lebih dingin sih selama ini. Ya kalau dari aku emang asal dari Purwokerto, jadi aku udah paham kayak gimana suhu dan cuacanya di sini. Dan selama ini ya emang kadang panas, kadang hujan gitu. Kebetulan di kota asal aku itu kota Tangerang. Nah itu tuh panas juga, tapi di sini tuh lebih sering hujan dan malamnya itu dingin. Tapi kalau Tangerang itu selalu panas sih. Ya kalau di Jakarta lebih sering panas, jarang hujannya. Terus kalau di sini hujan sekalinya ada petir, lumayan besar sih petirnya. Kalau buat bahasa pasti ada perbedaannya nih. Jadi bahasa yang paling unik menurut kalian tuh apa di sini? Kalau dari aku awalnya masuk Unsud, yang uniknya tuh pas aku ngechat temen aku tuh. Nah tiba-tiba dijawabnya dalam. Jadi aku mikirnya, aku jawabnya hah dalam. Aku gak bilang dalam apa-apa gitu. Ternyata dalam tuh kalau di sini tuh artinya apa, dalam arti lembut ya. Kalau aku sendiri, aku sering dengar temanku ngomong pakai kok gitu, iya kok kayak gitu. Terus aku nggak tahu itu apa kan, karena kalau di sana mungkin kayak iya bah, iya kan kayak gitu kalau di daerah Sumatera Utara. Kalau aku pertama kali dengar itu kencot, itu lucu menurutku. Ya gitu. Ya lucu aja dengernya. Ternyata artinya lapar ya. Ya. Betul. Kalau dari Katarina? Kalau dari aku sih bahasa yang menurut aku agak nggak familiar gitu. Di sini tuh pepaya tuh ternyata namanya gandul gitu. Kalau aku sih udah biasa sama tempat ini dan bahasa juga, jadi nggak ngerasa beda sih. Mungkin kalau dari aku karena aku domisili sini, jadi kalau misalnya ketemu sama teman-teman yang lain dari berbagai daerah dan bahasa itu kayak buat penyesuaian buat aku lagi sih, karena kadang dari cara ngomong mereka itu beda gitu, jadi akunya susah paham gitu. Banyak sih sebenarnya, soalnya nggak terlalu fasih bahasa Jawa ya. Apalagi dosen-dosen di sini kan ngomongnya bahasa Jawa terus, jadi susah untuk dimengerti kadang-kadang. Ya kalau buat aku karena sama sekali nggak ada darah Jawanya, jadi bener-bener shock banget sih pas di sini, karena sehari-hari pun masih pakai bahasa Jawa kan, beda sama kayak di Bogor atau Jakarta, walaupun pakai bahasa Sunda tapi kesehariannya nggak semua pakai bahasa Sunda kayak gitu sih. Bahasa ngapak apa yang terngiang-ngiang setelah kalian ngekos di PWP? Kalau aku sih ya, aku nggak tahu ya itu ngapak atau tidak, tapi tuh kayak cocote, demo gitu. Kadang kayak aneh, cuman ya udahlah. Kalau aku kesusu kedengaran aneh gitu, kesusu terburu-buru ya. Yang kayak ya kok, iya bok gitu. Gitu. Kalau dari aku juga sih kayak misal nanya kamu abis kelas apa sih gitu, kayak ada si-nya, ada kohnya, ada apanya gitu. Kalau aku memang udah biasa orang sini ya, jadi akulah yang jadi sumber bikin mereka bingung, mereka berdua bingung gitu. Banyak sih, susah kalau disebutin satu-satu. Kalau aku bahasa ngapak kayak
karena nggak tahu juga gitu, jadi kadang-kadang nggak hafal sih bahasa ngapak yang terngiang-ngiang, cuman paling kayaknya apa ya, madang atau apa gitu, yang lapar gitu, kayak bahasa sehari-hari sih kayak gitu. Kalau soal makanan, ada nggak perbedaan harga di makanan sama Purwokerto? Ada banget, soalnya kalau di sini tuh misalkan harga nasi kuning itu bisa 5 ribuan gitu ya. Tapi kalau di Tangerang tuh 5 ribu aja tuh nggak ada, mungkin lebih bisa 15 ribu, itu juga paling murah gitu sih. Ya di sini murah, terus udah murah, enak, banyak lagi porsinya, jadi kayak cocok banget buat anak ngekos, mantap. Kalau aku kurang lebih harganya sama sih. Kalau aku ada banget ya di Tangerang tuh, mungkin makan bakso tuh satu porsi 20.000, di sini bisa cuman 12 ribuan mungkin. Jadi ya di Tangerang harganya agak lebih tinggi dari di sini. Di sini lebih terjangkau daripada di Tangerang. Kalau dari di daerah aku, karena daerahnya juga bukan kota besar, jadi sama kayak di Purwokerto, harganya sama-sama masih terjangkau, karena di Purwokerto kan juga terkenal kan biaya hidupnya masih cukup terjangkau untuk anak kuliahan, untuk biaya makanannya gitu. Nah, kalau di Kota Medan sendiri mungkin sedikit lebih mahal daripada Purwokerto ya, karena termasuk kategori kota yang cukup besar dengan tingkat ekonomi juga bisa dibilang di atasnya Purwokerto. Jadi sedikit kaget sih kalau kayak beli makanan tuh bisa di sini lebih murah. Makanan yang paling kalian tunggu-tunggu dan gak sabar buat dicicipin apa di sini? Kalau aku tempe mendoan, soalnya kalau di sana mau dibilang tempe mendoan juga, dia cuman tempe yang gede tapi dia tetap yang crispy gitu. Kalau di sini kan dia yang kayak lembek-lembek gitu ya. Kalau aku sendiri sih pengen cobanya tuh soto beningnya, dan ternyata tuh di luar ekspektasi rasanya. Anehnya aku tuh suka seblak, terus kebetulan nemu seblak itu di Purwokerto yang enak gitu. Kalau aku taichan udah murah gitu kan, kalau di Jakarta 35.000, di sini 18.000 sudah dapat lontong, mantap. Terus tempat wisata yang paling berkesan yang pernah dikunjungi di Purwokerto? Kalau anak kosan itu ke Cauk gak sih, ke atas. Kalau aku ke pantai deket, terus juga ke Curug, banyak eksplor alamnya sih di sini, jadi seru banget. Ya sejauh ini sih itu taman apa yang buat Raden itu, bukan yang tempat itunya. Lokal wisatanya. Ya itu. Apa sih namanya? Itu Taman lokal wisata. Oh iya, taman ya. Kalau aku di Purwokertonya sendiri belum ke tempat wisatanya, aku baru ke Purbalingga. Ya kalau aku mungkin karena aku orang sini, jadi aku biasa sama teman-temanku explore sih. Kayak misal ke Curug, ke beberapa kayak pegunungan gitu-gitu kan, di sini banyak pegunungan, biasanya camping kayak gitu sih. Nih, kalau aku sih yang paling berkesan karena aku juga taunya hanya itu paling Batu Raden. Ya sama Batu Raden juga. Kesan dan kesan selama di PWT apa nih? Menurut aku kuliah di Purwokerto tuh nyaman, terus terjangkau, terus ya cuacanya cocok lah. Kalau aku sendiri kesan dan kesannya tuh terkesan sama orang-orangnya sih yang lebih friendly, karena tuh kalau di Medan anak-anaknya barbar ya. Kalau kayak kesenggol dikit langsung kejar-kejaran, maki-makian gitu. Tapi kalau di sini tuh sapa, senyum. Asik, seru. Simple ya Kak? Iya sih. Sama sih, seru, asik. Kalau pagi berembun dingin gitu. Kalau dari aku, karena aku orang sini jadinya rasanya males ya, karena mungkin awalnya pengen merantau gitu, tapi di Purwokerto ada unsut, kenapa nggak di unsut aja kan gitu. Pesan-pesannya, walaupun kota Purwokerto kecil itu, tapi kotanya itu indah ya, menyenangkan, apalagi buat kayak aku, kota Tangerang itu cukup besar, tapi pindah ke Purwokerto itu kayak yang cukup refreshing gitu, kayak pindah dari kota ke pedesaan gitu aja. Kalau aku pesan-pesannya, kotanya adem, terus sejuk, terus sepi, kayak damai gitu loh. Bahkan jam 9 kan udah sepi, jadi kayak buat tidur, kalau kita yang suka tidur enak banget ya. Mantap.